Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, untuk syukur kita gunakan untuk bikin majelis. Itu merupakan taman surga. Siapa yang di dunia tidak mau mampir di taman surganya Allah, juga di akhirat tidak dimampirkan. Ada ungkapan bahasa seperti itu. Kenapa? Karena dunia kaitannya akhirat, dunia pembekalan, akhirat tujuan, majelis ilmu, cara untuk mengetahui jalan, sehingga dengannya nanti akan terbimbing di semua perilaku. Karena tidak ada masalah yang tidak dibahas. Quran punya fungsi tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Semua cara telah dibimbing. Kalau tidak tahu, belajar, tanya. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli ilmu bila memang kamu tidak tahu. Gimana cara makan, cara minum, cara memakai baju, melepas baju, buang hajat, semuanya ada bimbingannya. Sehingga kencing, berak bisa berpahala asalkan tahu caranya. Makan minum jadi kesenangan bisa neraka bila dia melanggar tata caranya. Gimana makan minum jadi kesenangan bisa masuk neraka? Ya, makan minum untuk nyanyi binatang, menghalalkan segala cara, haram-haram, riba-riba, anak-anak yatim hartanya dimakan. Atau toh halal tapi makannya tidak syar'i, tidak bismillah, tidak pakai kanan, tidak menyelisih setan. Karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Semuanya itu telah ada bimbingannya. Makanya belajar nanti akan jadi orang yang benar. Berikutnya kita lanjutkan dari Muqaddimah kitab, temanya tentang wasiat Imam Syafi'i. Untuk ke depan semoga nanti dalam bentuk buku, dan tadi sudah terpesankan sehingga panitia tidak usah mengcopy. Semoga nanti pesannya lancar sehingga bukunya nanti terjaga. Berikutnya masuk di halaman yang kelima. Setelah kita lihat wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yakub, isi wasiatnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo nganti kamu mati kecuali kamu berpegang teguh tetap berada di dalam Islam. Karena diperintahkan udkhulu Islami kafatan, masuklah. Harus masuk, aja meletu, aja metu. Bila sudah masuk jangan keluar. Istiqomah di dalam Islam. Ada perintah udkhulu, masuklah. Islami kafatan, belajar nanti akan terbimbing di dalam semua hal. Bertauhid, taat dan tidak dibatalkan. Itu makna dari Islam. Itu wasiatnya. Nah, kita pun juga punya kewajiban berwasiat. Karena ada perintah ku anfusakum
wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Di halaman kelima, wa qad istafadha al-amalu bil wasiyati, wa qad dan sungguh istafadha telah menyebar, telah meluas. Berita telah sampai ke mana-mana. Wis viral ngoten nggih. Al-malu pelaksanaan bil wasiyati untuk berwasiat. Anil ambiyai para nabi, semua nabi sudah masyhur tugasnya berwasiat, sudah dikerjakan. Tidak ada nabi yang meninggalkan kewajiban untuk berwasiat. Demikian juga wa anis sahabati, dari para sahabat, mereka juga sama berwasiat. Makanya bila kita baca di Sahih Bukhari Kitabul Ilmi ada sebuah ungkapan, hayya najlis nu'min sa'atan. Hayya, marilah najlis, kita duduk saatan walaupun sesaat, nu'min, untuk memperbaharui keimanan kita. Artinya dipersegar. Karena orang beriman idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, imannya semakin bertambah. Ayo lelungguhan walaupun sebentar untuk kita tambah, yasdadu imanam ma'a imanim, supaya bertambah imannya dari iman yang sudah ada. Nah, semoga kita mukmin. Demikian juga wa anil khulafa ar-rasyidin, dari para khalifah yang membimbing. Abu Bakar banyak berwasiat, Umar banyak berwasiat, Utsman, Ali banyak berwasiat. Wa gharib, dan juga yang lain-lain, minas sahabati, dari sahabat, radhiyallahu anhum wa tabi'ahum, dan mengikuti jejak mereka, bidzalika, dengan itu, alwa ulama khalfan an salafin, generasi akhir yang menyambung generasi yang sebelumnya, generasi salaf, pendahulunya. Nabi berwasiat, turun sahabat berwasiat, turun tabi'in berwasiat, turun tabi'in berwasiat. Nah, di sini di bawah generasi tabi'in, Imam Malik salah satu generasi tabi'in. Di sini muridnya adalah wasiatnya Imam Syafi'i, tertulis. Wal wasiatu, dan wasiat min tamamin nasihati, termasuk di antara kesempurnaan orang bernasihat. Napa mana nasihat? Sikap setia. Napa nasihat? Sikap setia. Karena ad-dinu an-nasihah, agama itu sikap kesetiaan. Sahabat tanya, liman, kepada siapa saya setia? Jawabnya adalah setia kepada Allah, dengan bertauhid, tidak syirik. Wali Rasul, setia kepada Rasul dengan sunnah, tidak bid'ah. Termasuk setia kepada kitab Al-Quran, berarti diambil ilmunya, gak diwaca tok. Sering di masyarakat diwaca, bahkan mek dikirimnya wong mati, tapi diilmui. Demikian juga setia kepada waliul amri, guru-guru kita, pemerintah yang tidak maksiat, setia kepadanya dengan dibantu di dalam melaksanakan tugas. Termasuk menjadi tugas berat pemerintah saat ini apa? Ikut menanggulangi bencana Sumatera. Aceh gimana toh kabar itu? Jadi gubernurnya ada 4 desa hilang di daerah mana? Ada 4 desa sing hilang. Diceritakan sambil nangis-nangis.
Itu kan termasuk perhatian nasional. Soalnya itu menjadi tsunami kedua. Ya kita bentuk setianya membantu mereka, doakan mereka. Mau berdonasi silahkan. Hari-hari ini saya menggalang donasi kedua setelah Semeru kemarin, sekarang terarahkan menuju ke banjir Sumatera. Silahkan berdonasi. 3 hari ditunggu, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Agama itu nasihat, setia, termasuk membantu pemerintah dalam ketaatan. Demikian juga wal muslimin, setia kepada kaum muslimin. Bagaimana orang itu memberikan maslahat pada lingkungan, termasuk ilmu. Wa min tawasi bil haqi wasobri bil mu'minin, wa min tawasi, dan juga termasuk wasiat adalah at-tawasi, saling berwasiat bil haq, untuk memegang yang hak, yaitu dakwah. Wasobri, dan saling berwasiat untuk sabar. Sabar itu militan, nggak gampang putus asa, karena mampu mengendalikan emosi. Militan, kesungguhan, tahan banting untuk selalu cari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, sabar dikala dakwah itu berat, juga sabar diuji, kurang harta, kurang jiwa, kurang buah-buahan, kurang apa, kurang aman, sabar. Sehingga perilakunya terkendali, sehingga nggak ngamuk-ngamuk. Semuanya dikerjakan bainal mukmin, di antara kalangan orang yang beriman. Kama akhbaro anhum, sebagaimana menghabarkan tentang mereka. Orang beriman itu berwasiat. Rabbum, Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala, fi kitabil karim, pada kitabnya yang mulia, surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Nah, bismillahnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, ini sumpah. Berarti perkaranya penting. Perkara penting gak usah disumpahi. Karena tanda boleh sumpah itu apa? 1, penting. 2, jujur. 3, nyebut nama Allah, sehingga jadi jaminan pasti. Sehingga orang yang ragu, hilang keraguan. Perkara yang butuh dikokohkan betul-betul kokoh. Allah berfirman sudah benar, di Quran sudah luwih benar, pakai sumpah luwih kuat lagi. Allah bersumpah menyebut nama makhluk, silahkan, berarti pada makhluk yang disebut itu ada perkara penting. Waktu penting betul. Waktu penting betul. Kenapa kata tiang sing mencari dunia berkaitan masalah waktu? Waktu adalah uang. Bahasa Inggrisnya tulisan enak time napa? Tulisan apa enake? Is money, ngoten iki. Katanya time is money. Waktu adalah uang. Artinya buat orang yang butuh uang, mencarinya butuh waktu, sehingga waktu dikatakan uang. Artinya apa? Penting. Makanya perhatikan waktu. Allah melanjutkan dengan innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia, ini jenis, termasuk kita, laki perempuan tua muda, semuanya terancam lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Sementara manusia dicipta bukan untuk rugi, tapi terancam rugi. Makanya akan menjadi motivasi. Kamu dicipta bukan untuk rugi, tapi terancam rugi, makanya selamatlah untuk lari dari rugi. Sudah ada solusi. Apa itu? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Pokok utama iman itu ilmu. Karena cabang iman terbesar kalimat tauhid, la ilaha illallah,
tidak ada guna walaupun berucap bila tidak punya ilmu. Jelas Allah firmankan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu aja tandang ing yen to awakmu enggak duwe ilmu. Allah juga jelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, kamu wajib tahu, berarti di ilmu nih. Sehingga orang yang berucap la ilah bukan sebatas ngomong tok la illallah la ilaha illallah sesemale sore so berkate podo aco nanti jadinya. Kalau gitu apa makna la ilaha illallah? Allah sudah tafsirkan dzalika bi anna allaha huwal haq, yang demikian itu Allah adalah sesembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunillah wal batil, adapun yang diibadai selain Allah itu adalah kebatilan. Amay yakfur bitaghut, siapa yang kufur pada taghut, sesembahan batil dibuang. Wa yu'min billah, sing diimani Allah sehingga diilmui lalu menghamba berdasarkan ilmu dengan ikhlas dan mengikuti contoh. Itu namanya itu beriman. Yaitu mengenal Allah dengan segala kedudukannya, lalu diwujudkan apa yang jadi 5 kewajibannya. Apa kedudukan Allah yang wajib kita percayai? 1, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Namanya tauhid rububiyah. Apa kedudukan Allah yang kedua? Punya nama menunjukkan kerja. Alam raya hasil karyanya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu asma wa sifat. Allah punya nama, punya kerja, alam raya hasil karyanya. Kecil kan kita, dahsyat kan alam raya. Kemudian kedua yang ketiga, satu-satunya yang diibadahi. Ya karena butuh wa iya karena selain kepadamu saya menghamba, kepadamu saja saya memohon pertolongan. Nah setelah itu wujudkan 5 kewajiban. Kenapa 5 kewajiban? 1, ikrar, keyakinan di hati tanpa ragu. 2, ikrar di lisan start dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilah, syahadat tauhid, syahadat Muhammad Rasul, syahadat sunnah. Nyembah Allah dengan cara Nabi. Yang ketiga taat. Makanya wajib mencari ilmu, syariat, halal haram, perintah larangan, jalan surga neraka. Lalu wujudkan apa yang aman neraka masuk surga dan dibesarkan dengan pahala. Yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu, ketaatan, lingkungan yang baik, zikir dijaga. Yang kelima, iman bisa turun, waspada dari penurunan iman, aras-arasan, maksiat, nanti bisa menggiring kepada kesyirikan. Nah, bila sudah syirik, apalagi gede, nanti akan hancur-hancuran. Itulah orang yang selamat dengan iman. Yang kedua, wa'amilus sholihati, dan mereka beramal yang mengandung kemaslahatan. Apa amalan yang paling besar mengandung kemaslahatan hubungan hamba dengan Allah? Yaitu sholat, zikir, baca Quran, istighfar. Apa amal soleh yang masyarakat pada lingkungan? Akhlak. Gali potensi apa yang bisa saya sumbangkan pada orang lain. Karena akhabunas ilallah anfa'uhum linnas. Paling dicintainya manusia oleh Allah yang paling memberi manfaat. Berangkat dengan ibu kita dulu. Beres bapak, beres nenek, beres kakek, beres bibi, beres paman, beres saudari, beres saudara perempuan, beres keponakan perempuan, beres keponakan laki-laki, beres kerabat dekat yang perempuan, kerabat dekat yang laki-laki, dan berikutnya masuk kepada tonggo sing cedek dan berikutnya. Itu namanya amal mengandung kemaslahatan. Yang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita memberikan maslahat untuk membesarkan pahala. Itu itu cara selamat yang kedua. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling berwasiat untuk memegangi yang hak. Dakwah ini. Ayo ngaji, ayo istiqomah, ayo muhasabah.
Ayo kita berjuang bareng, ayo kita berdonasi. Walaupun 5.000, pos 10.000, pos 50.000, pos 100.000. Ini kira-kira orang Aceh itu daftar kena musibah mboten? Daftar mboten? Ya sapa sing daftar musibah? Sama saja kita juga enggak daftar. Ternyata mereka kena, bukan kemauannya. Ini kira-kira kerugian mereka berapa nilainya? 100.000. Gak bisa dihitung. Nah, saat desa ilang piye lembalekne. Nek balekne bangunane iso, lembalekne wonge mati, uripne terus pundi. Makanya bila kita tuh kehilangan 100.000 itu tidak seberapa. Kenapa? Mereka tuh kehilangan bisa puluhan juta. Kenapa kita yang sia-sia nggak bersyukur dengan mendoakan dan membantu mereka? Kadang uangnya diajak berdonasi, donasin, andai dua orang ngelumpuk. Mereka itu bukan sebatas nggak ngelumpuk hilang. Ini orang ngelumpuk cek mending, karena ngelumpuk ngali hilang. Kenapa kita kudu sambat? Kudune kita kan bersyukur, ternyata kita lebih mending. Nah, bentuk syukurmu ya bantu mereka. Bantu mereka. Senada dengan itu, justru kita semakin banyak membantu, nanti akan semakin banyak dibantu. Itu termasuk tawasul bil haqi itu, mengajak berdonasi. Dan itu luas, tawasul bil haqi itu, termasuk bagian dari dakwah. Demikian juga wa tawasul bis sabri, saling berwasiat untuk sabar. Isbiru wasobiru, sabaro, nek sabar sabarno. Istainu billahi, istainu bisolati, istainu billahi bisobri wasolah. Istainu billahi bisobri wasolah. Mintalah tolong kepada dengan cara sabar dan sholat. Maka kita berdoa, Allahumma afrik alaina sobron wasabit akta mana wansurna alal qaumil kafir. Minta diberikan kesabaran, yaitu kemampuan mengendalikan emosi sehingga punya jiwa militan, punya program nggak mandekan, tapi terus nggak kenal mandek. Itu namanya sabar. Itu 4 langkah untuk mentas dari kerugian. Pertama iman, 2 amal soleh, 3 saling wasiat untuk mengokohkan yang hak, yang keempat saling wasiat untuk menjaga kesabaran. Walaupun tawasul bil haq, tawasul itu termasuk amal soleh, kenapa nggak disukupkan dengan amal soleh? Jawabnya, ini mubalaghah, penyangatan. Amal soleh sudah diwasiatkan, salah satu amal soleh dicontohkan, menunjukkan ini penekanan. Sekian banyak amal soleh, bila itu bentuknya dakwah istimewa, bentuknya sabar itu istimewa. Makanya bila kita membaca ayat alladzina amanu wa amilus sholihat, ini termasuk dakwah, termasuk bagian. Kenapa? Dakwah bagian dari amal soleh. Itu 4 langkah orang mendapatkan kesuksesan. Qala Syafi'iyyu rahimahullah ta'ala, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadis surata la kafathum. Lau andai ma anzalallahu, Allah tidak menurunkan hujjatan, sebuah hujjah, dalil, petunjuk, arahan, bimbingan, anaikan enggak ono sing diturunake ala khalqi kepada makhluknya, illa hadis surata, kecuali hanya surah ini saja. Andaikan Al-Quran enee hanya surah Al-Asr, terus pundi? La kafathum, niscaya cukup. Kalau bahasa kita sehari-hari apa? Senajan to renek apa-apa, yang penting jek duwe beras. Cukup mboten? Cukup. Napa lha kowe? Ya golek godhong. Kayak diresi bangga sehat nih.
Jadi itu menjadi pemegang peran inti. Andaikan Quran enggak ada surah kecuali hanya surah Al-Asr, la kafathum, niscaya cukup kepada mereka. Kenapa? Saking luasnya cakupan surah Al-Asr. Bama ahwaja, dan duhai alangkah berhajatnya al-muslimin, orang berislam, sungguh amat sangat berhajatnya umat Islam. Umat Islam itu amat sangat berhajat ila ayat tadabaru, untuk mentadaburi, merenungi, memahami Quran, ditadaburi, direnungi, dipahami, diangen-angen, kenal tafsirnya. Ma'aniya di surati, makna akan surah ini. Berarti aja mek diwaca tok. Al-karimati, yang mulia ini. Fi hadzal waqti, di waktu, bidzat, yang sedang terjadi. Fi hadzal waqti, bidzat, waktu yang sedang terjadi. Zat waktu sekarang ini. Alati, yang tata'amaro, telah bersekongkol, mengadakan muktamar, perhelatan akbar untuk menyatukan langkah. Alaihim, untuk merusak kepada kaum muslimin, fihi, di waktu ini. Kuwan rahibatun min syata anwail ardi, kuwan aneka ragam kekuatan, rahibatun, yang mengerikan, min syatal ahna, dari syata, aneka ragam, ahna, penjuru, dari semua penjuru, min syata ahna al-ardi, dari semua penjuru bumi, limah kihi mahako, mahako itu untuk upaya menghapus, wa itfa'i nuri dinihim, dan memadamkan, itfa, memadamkan, nuri, cahaya, dinihim, agamanya. Kita ulang, ma'ahwaja, duhai alangkah butuhnya al-muslimin, orang Islam. Ini kebutuhan daruri, mendesak. Apa itu kebutuhan mendesak? Ayyatadabaru, supaya bertadabur, memahami. Ma'aniyah hadis surati al-karimati, makna surah yang mulia ini. Fi hadzal waqti, bida, di waktu yang sedang berjalan ini. Di waktu yang sedang berjalan ini ada apa? Alladzi tatamaru alaihim, yang telah mengadakan muktamar, penggalangan, kesepakatan, kerjasama. Fihi, di waktu ini, kuwan rohibatun, kekuatan yang sangat mengerikan, min syatal ahna al-ardi, dari semua penjuru bumi. Ndak apa muktamar yang mereka adakan, kekuatan yang mereka telah galang dari seluruh penjuru bumi, untuk apa? Li mahkihim, untuk menghapuskan kaum muslimin. Kata mahako, sudah titik-titik suwi entek, pomo banyu dibolong tilik, tes, terus putih suwi habis. Riba menggunakan bahasa mahako, yamhakullahu riba. Berarti rusaknya riba itu tidak spontanitas, tapi berkurang, titik sesuai, hancur. Makanya program orang kafir itu begitu. Orang dijauhkan dengan ilmu, disibukkan dengan kegiatan sosial, HP, enggak langsung dibikin kufur. Sesuai elai bertambah-tambah, api berkurang-kurang, sesuai jauh. Makanya ngati-ngati. Maka celah menuju pada bahaya itu tutup. Jangan dibiarkan tetesan, walaupun sak tes, nanti sumpet. Kenapa? Lek tok nih, sesuai yo tek. Jadi program itu butuh waktu. Makanya kita butuh waspada.
Maka orang disibukkan dengan handphone itu menjauhkan dari ilmu. Wa idfa'i nuridinan untuk memadamkan cahaya yaitu agama umat ini. Siapa musuh itu? Satu, Yahudi Nasoro, yang Allah jelaskan sebutkan walan tardo angkal Yahud walan Nasoro, enggak bakalan ridho. Siapa? Yahudi dan Nasoro. Kata tatabi'a millatahum. Jadi ada program 50-an tahun. Sudah tercapai, nanti apa 50 tahun berikutnya? Tercapai apa 50 tahun berikutnya? Bertahap, lama-lama nanti hancur. Itu Yahudi Nasoro. Siapa lagi? Orang musyrik mitra Yahudi, perwujudan musuh yang paling keras. Lata jidana asad dan nasi adawatan lilladina amanu al yahud waladina roku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin, sinten? Yahudi dan musyrik. Entah itu musyriknya Majusi atau musyrik yang lain-lain, penyembah hawa nafsu, termasuk komunis. Program mereka itu Latin terus, termasuk kelompok-kelompok penyesat, pembawa subhat berkesan Islam tapi bukan. Banyak enggak? Ngajak sholawatan tapi bukan sholawat Ibrahimiyah. Ini kan menyesatkan kan? Berbanyak Al-Quran tapi sebatas mek dikirim wong mati. Banyak kan yang terlibat. Senada dengan itu termasuk program Mahako, mengurangi titik-titik sisin tek. Makanya kita butuh waspada, maka kita butuh istiqomah, jaga eksistensi, keeksisan kita, keteguhan kita. Ma'ahwajum duhai alangkah butuhnya kaum muslimin ila ai yadkuru daiman, untuk berzikir terus. Jadi menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk selalu sadar anna kulla insanin, bahwasanya semua manusia khasirun, rugi. Semua manusia terancam rugi, itu supaya selalu dipikir. Sering kepikir orang itu mikir seneng napa mikir aku terancam rugi? Napa sing kata dipikir? Mikir nguyak seneng napa sing paling kata mikir aku terancam rugi? Napa sing dipikir sing paling kata? Mikir nguyak seneng. Yang kadang nggak kenal halal atau haram, yang penting seneng, padahal mereka itu terancam rugi. Makanya yang harus kita ingat adalah kita itu banyak berpikir kalau kondisinya itu terancam rugi, sehingga apabila sadar terancam rugi, obah nanti mikir ini nanti mengundang kerugian enggak, ngundang kerugian enggak. Golek bondo mana yang mengundang kerugian dan mana yang maslahat, nanti akan mikir. Nggak bal kedua lebal. Napa bal kedua lebal? Napa terusnya? Raketang gedene sak bantal diuntal, ngoten nggih bahasane. Jenenge bal kedua lebal, raketang gedene sak bantal diuntal. Ada bahasa Jawa yang menggunakan bahasa rotok kasar seperti itu. Nggak mikir halal haram. Makanya kita harus berpikir terancam rugi. Makanya ketika kerja milih sing halal, nyawang milih sing halal, ngomong milih sing halal. Banyak ancaman, cari pembentengan. Ini yang harus kita wujudkan menggunakan bahasa ma'ahwajum, dohai alangkah butuhnya mereka ila ayat kurung, untuk selalu ingat daiman selalu anna kula insani, bahasa semua manusia khasirin terancam rugi in lam tatawaffar fihi hadir sifatu, in jika lam tatawaffar tidak
terkumpul fihi pada dia hadis sifatu sifat ini. 4 sifat ini bila tidak berkumpul pada seseorang, orang itu terancam rugi. Sing jeneng mobil rodane papat, lek gak dipasang papat dijamin mogok mboten. Mobil rodane papat, nggak dipasang papat, terjamin mogok. Nah, kita punya 4 roda ini jangan sampai nggak terpasang walaupun satu. Mobil bane papat terpasang telu walaupun anyar, siji nggak terpasang ya gak iso mlaku. 4 ini lebih penting daripada mobil. Mobil dijogrokne amo dol rosok jek payu. Lah manusa amo kecemplung rokok dol teng pundi. Nah, ini kesadaran manusia terancam rugi itu harus. Makanya penyebab keselamatan nanti akan dikejar, yaitu 4 hal. In lam tatafaffar fiha sifatu, bila tidak berkumpul kepada dia sifat-sifat ini al-arba yang jumlahnya 4. Apa sifat-sifat yang jumlahnya 4? 1. Aqidatun shahihatun, akidah yang sahih. Illal ladzina amanu, ini akidah yang sahih. Itu tauhid, menjadikan Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, pengurus alam raya. Nama-nama menunjukkan kerja yang kita merasa hina sehingga kita berkebutuhan kepadanya. Makanya harus dijaga jangan sampai ada kesyirikan. Syirik amal enggak ikhlas, atau syirik ndonga titik wong mati, atau syirik jadikan wong mati sebagai perantara sampaikan hajatku kepada Allah. Itu akidah yang rusak itu. Wa sulukin mustaqimin, dan perangai yang lurus, yaitu amal soleh. Perangai yang lurus, amal soleh. Salat kuncinya. Wa da'watin ilallahi ala basiratin, dan dakwah mengajak manusia kepada Allah berdasarkan ilmu. Makanya program dakwah itu supaya harus masjid itu supayakan bendino ada kajian. Datang subuh diwacane hadis siji. Sing pernah belajar ilmune benjo ilang. Ilang mboten ora dijekne. Ilang. Tapi lek dijekne nanti akan berkembang. Bikin kegiatan. Rakitan sejat diwacane 1 ayat 1 hadis. Tujuannya supaya ilmu itu tidak hilang. Kenapa? Karena itu termasuk cara keselamatan, yaitu dakwah mengajak manusia berdasarkan ilmu supaya lepas dari ancaman rugi. Yang keempat, wa sabrin ala wu'uratit thariq, dan bersabar di atas sulitnya jalan. Dan bersabar di atas sulitnya jalan. Wu'urah, atas sulitnya jalan. Dan kehidupan yang penuh ujian, onak dan duri. Nah, begitu. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwakan ilmu, sabar ketika dapat resiko, tantangan ketika berdakwah, sabar juga diuji kurang makan, kurang minum, kurang ketentraman jiwa, nah, dan sebagainya. Itu banyak perkara-perkara yang kita harus mengokohkan diri. Innahum mata'awuna, sungguhnya mereka itu diajak ila ayatamassaku bil aqidatil haqqi, untuk tamassuk yamtasikuna, yastamsikuna, ayastamsikuna, istimsak, ayastamsikuna,
punya mana ayatamas sakuna, untuk berpegang teguh bil akidati al haqqati, dengan akidah yang hak, akidah tauhid, allati yang akramahumullah, Allah akramahum memuliakan kepada mereka biha dengan akidah yang sahih, ikhlas, Allah saja yang diibadai, mati bertauhid, tidak membawa dosa syirik, nanti akan dimuliakan. Wa hadahum ilai, dan membimbing mereka kepada akidah yang hak ini. Walati tatatalla'u ilaihal insaniyatu wala taqatu tukhti biha. Walati, dan perkara yang tatatalli'u, harus tahu, ilaiha, akan akidah yang hak, al insaniyatu, semua yang masuk kategori manusia, wala taqatu tukhti biha, dan hampir saja jangan sampai ada kesalahan biha di dalam akidah ini. Walati, dan akidah itu merupakan dia asmanusain, paling mahalnya sesuatu. Walati, yang dia akidah asmanusain, paling mahalnya sesuatu, al-yawma, hari ini, di dunia ini. Apa di dunia perkara paling mahal? Jawab, tauhid. Wahum mad'uuna, mereka juga diajak, aidan juga, ila ayyahmilu anfusahum, kepada ayyahmilu, supaya membawa anfusahum, diri mereka, alal a'mali sholihati, kepada amal yang soleh. Akidah mantap, fondasinya kuat, bangun amal soleh, al-mardiyati, yang diridhoi, fi itori syari'illah, di sepanjang syariat Allah, di dalam putaran syariat Allah, di lingkaran syariat Allah, al-mutatahhari, yang disucikan, al-adil, lagi yang adil, syariat Allah yang mutahhar, yang adil. Wa ila, dan diajak, antakuna, supaya ada ladaihim, di sisi mereka, rohafatul hissi al-islamiyati alladhi yadfahum ila amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, supaya ada pada diri kaum muslimin rohafatul his al-islami, identitas nyata keislaman, tanda khusus, profil istimewa yang nyata, yang islami, alladzi, yang yadfa'uhum, bisa mendorong, ila amri bil ma'ruf, untuk mau amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar. Jadi semangat yang membara, bimbingan keislaman untuk dakwah. Karena kegiatan sosial yang paling penting nopo? Dakwah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu yang ketiga, dakwah. Yang keempat, wa yastaqimu ala dzalika sabirin, supaya tegak, istiqomah di atas semuanya, sabirin, dengan penuh kesabaran, muhtasibin, penuh harapan. Mahma ta'ridu, apapun yang mereka hadapi, fi sabilil dzalika, di dalam jalan itu, ilal mihani wal masaibi wal balaya, ila mihan, kepada berbagai macam ujian, wal masaib, dan musibah, wal balaya, dan balak-balak. Inna dzalika, sungguhnya itu semuanya, 4 poin di atas, akidah tauhid, amal soleh, dakwah, sabar,
yatmanu lahum akan menjamin kepada mereka al-falaha kesuksesan wa najata dan keselamatan. Amma muwajjatu taqaddum al-madiyu allati tahtaju al-alamu faya in oriyat an hadis sifati mawaddiyatul bil insani wal insaniyati. Amma adapun muwajjihatut taqaddum, penggiring untuk menempuh jalan maju, al-madiyu yang bersifat materi. Orang berjuang itu butuh materi, betul, jelas. Allati tahtaju al-alam, yang alam itu memang butuh. Faya in uriyat, apabila materi itu dikosongkan, ditelanjangi, dihilangkan, anati sifat dari sifat ini, merupakan mawadiyatun bil insani wal insaniyati. In uriyat ati sifatu muwadiyatun bil insan wal insaniyah. Itu menjadi sesuatu yang manusia merasa kehilangan. Makanya itu semua itu membutuhkan apa? Modal untuk mendapatkan semuanya. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Wasiat Imam Syafi'i berkaitan penjabaran surah Al-Asr, yang siapapun wajib untuk banyak ingat bahasanya setiap diri itu terancam rugi. Makanya berpikir ada selamat, 4 hal itu supaya diselamatkan, diwujudkan, dilengkapi dengan materi yang bisa mengantarkan ke sana. Untuk kelanjutan pembahasan, insyaallah kita kaji menyusul. Semoga yang telah kita baca malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.